Seringkali kita itu terlalu sibuk melihat ke kota besar buat cari peluang, sampai lupa kalau di depan mata sendiri, tepat di tanah desa, ada tambang emas yang sering dianggap remeh. Banyak orang mengira bisnis di desa itu hasilnya receh, tapi mereka lupa kalau receh kalau mengalir tiap hari tanpa henti, bisa jadi bukit juga di akhir bulan. Hari ini, saya mau bongkar 10 ide bisnis yang kelihatannya sepele, bahkan mungkin sering ditertawakan, tapi aslinya bikin kantong tebal terus. Mari kita bedah satu persatu, siapa tahu ada yang cocok buat kamu mulai besok pagi. Nomor 1, kita bicara soal kebutuhan yang sudah setara dengan kebutuhan pokok, yaitu agen token listrik dan pulsa. Seringkali kita terjebak melihat untung 2.000 atau 3.000 rupiah per transaksi itu kecil, tapi coba lihat frekuensinya. Di desa, orang mungkin bisa menunda beli baju baru, tapi mereka tidak bisa menunda saat meteran listrik berbunyi tit-tit di tengah malam atau saat kuota internet habis di tengah panggilan video penting. Bisnis ini adalah tipe bisnis pelampung yang selalu dicari tanpa mengenal musim, karena semua orang butuh daya dan koneksi setiap harinya. Modal utamanya pun sangat fleksibel, cukup dengan ponsel di tangan dan saldo yang bisa kamu isi sesuai kemampuanmu saat itu. Yang membuat kamu unggul dari minimarket di kota adalah faktor kedekatan dan kemudahan akses. Tetangga tidak perlu lagi menyalakan motor dan pergi jauh ke jalan raya. Mereka cukup jalan kaki ke rumahmu atau bahkan sekadar mengirim pesan WhatsApp. Jika kamu bisa memberikan pelayanan yang sigap, ramah, dan solutif, kamu bukan sekadar agen pulsa, tapi sudah menjadi penyelamat digital bagi orang-orang di sekitarmu. Keunggulan lainnya dari bisnis ini adalah sifatnya yang sangat minim risiko. Saldo yang kamu simpan tidak akan pernah kedaluarsa atau busuk seperti dagangan makanan, sehingga modalmu tetap aman di sana. Kamu juga bisa mengembangkan layanan ini ke pembayaran cicilan motor, iuran BPJS, hingga tagihan air yang secara otomatis membuat perputaran uang di tokomu semakin kencang. Bayangkan saja, hampir setiap kepala keluarga di lingkunganmu punya setidaknya 2-3 tagihan rutin setiap bulannya yang harus dibayarkan. Kuncinya hanya satu, konsistensi dan kepercayaan. Sekali tetanggamu tahu bahwa kamu selalu sedia saldo dan jarang mengalami gangguan teknis yang lama, mereka tidak akan pernah berpindah ke tempat lain. Inilah bisnis yang modalnya cukup jempol dan ketelitian, tapi untungnya mengalir terus tanpa henti setiap kali orang butuh cahaya di rumahnya atau sinyal di HP-nya. Recehan yang dikumpulkan setiap hari, jika dikelola dengan benar, bisa jadi modal untuk memperbesar usaha yang lainnya. Ide kedua ini adalah tentang jeli melihat peluang di depan mata, yaitu jual produk desa secara online. Coba deh kamu perhatikan sekeliling, mungkin ada tetangga yang jago bikin keripik pisang renyah, madu hutan yang masih murni, atau kerajinan tangan dari bambu yang unik. Di desa, barang-barang ini mungkin dianggap biasa dan harganya murah meriah. Tapi bagi orang di kota besar yang hidupnya serba instan, produk-produk organik dan autentik dari desa seperti ini adalah barang mewah yang sangat mereka cari. Tugas kamu di sini adalah menjadi jembatan digital. Kamu tidak perlu punya pabrik sendiri atau stok barang yang menumpuk di rumah. Cukup bermodalkan kamera HP untuk memotret produk tersebut dengan apik, lalu unggah ke marketplace atau media sosial. Dengan sedikit sentuhan pada kemasan yang lebih rapi dan bercerita, nilai jual barang yang tadinya recehan di pasar lokal bisa melonjak berkali-kali lipat saat sampai di tangan konsumen kota. Kekuatan utama dari bisnis ini sebenarnya bukan cuma pada produknya, tapi pada cerita di baliknya. Orang kota itu rela membayar lebih mahal untuk sesuatu yang terasa nyata dan punya jejak sejarah, seperti madu asli dari hutan lereng gunung atau emping singkong resep turun-temurun. Kamu bisa membuat konten video pendek tentang proses pembuatannya yang masih tradisional untuk membangun kepercayaan pembeli. Keaslian inilah yang tidak bisa ditiru oleh pabrik-pabrik besar di kota. Selain itu, kamu juga membantu menggerakkan ekonomi tetangga sekitarmu dengan membantu memasarkan produk mereka. Jangan lupa untuk selalu menjaga kualitas pengiriman agar barang sampai dengan aman. Begitu ulasan bintang 5 mulai bermunculan di tokomu, kamu akan sadar bahwa potensi ekonomi desamu sebenarnya tidak terbatas oleh jarak geografis, selama kamu tahu cara mengemas dan memasarkannya di dunia digital. Pernah terpikir nggak kalau rambut itu adalah satu-satunya bagian tubuh yang nggak pernah berhenti tumbuh, mau ekonomi lagi sulit atau lagi jaya? Itulah alasan kenapa jasa pangkas rambut nggak akan pernah mati ditelan zaman. Di desa, kamu nggak butuh modal miliaran buat bikin barbershop mewah dengan lampu neon yang mahal. Cukup sediakan satu kursi yang nyaman, cermin yang jernih, dan peralatan potong yang tajam. Kamu sudah bisa mulai menghasilkan uang dari teras rumah sendiri.
Yang menarik, bisnis ini bukan cuma soal memotong rambut, tapi soal membangun kepercayaan dan kenyamanan pelanggan. Sekali orang merasa cocok dengan hasil potongannya dan merasa nyaman ngobrol denganmu, mereka bakal jadi pelanggan setia seumur hidup. Di desa, berita tentang tukang cukur yang jago itu cepat banget menyebar dari mulut ke mulut, jadi kamu nggak perlu pusing soal biaya promosi yang muluk-muluk. Modal paling berharga di bisnis ini sebenarnya adalah skill atau keahlian tanganmu sendiri. Di era media sosial sekarang, anak-anak muda di desa pun ingin tampil keren dengan gaya rambut yang lagi tren di kota. Kalau kamu rajin belajar model rambut terbaru lewat YouTube dan bisa mempraktikannya dengan rapi, barbershop sederhana milikmu pasti bakal jadi tempat nongkrong favorit anak muda di kampung. Selain jasa potong, kamu juga bisa menambah pemasukan dengan menjual produk perawatan rambut seperti pomade atau vitamin rambut. Bayangkan saja, jika dalam sehari ada 5-10 orang yang datang, hitung sendiri berapa pendapatan bersih yang bisa kamu kantongi setiap bulannya. Bisnis ini kelihatannya sepele, tapi kalau sudah punya nama, orang dari desa sebelah pun rela antre panjang cuma buat dicukur sama kamu. Keempat, kita masuk ke dunia peternakan. Hampir setiap rumah di desa itu pasti punya peliharaan, entah itu sekadar ayam kampung di belakang rumah, bebek, hingga kambing atau sapi. Nah, jualan pakan ternak dan bibit adalah jenis bisnis yang sifatnya repeat order, alias dicari terus-menerus. Hewan ternak nggak mungkin puasa, mereka butuh makan setiap hari tanpa kecuali. Inilah yang membuat toko pakan ternak seringkali menjadi tempat yang paling sibuk dan stabil perputaran uangnya di lingkungan desa. Kamu nggak harus langsung mulai dengan modal yang sangat besar. Kamu bisa mulai dari menyediakan pakan yang paling sering dicari seperti dedak, konsentrat, atau jagung giling. Selain pakan, menyediakan bibit ayam atau bibit ikan yang unggul juga punya potensi keuntungan yang manis. Ketika orang desa ingin mulai beternak, orang pertama yang mereka cari adalah kamu. Disinilah kamu berperan sebagai penyokong utama keberlangsungan hobi dan usaha warga sekitar. Rahasia sukses di bisnis ini bukan cuma soal lengkapnya barang, tapi soal menjadi teman diskusi bagi para peternak. Orang desa itu senang sekali bertukar pikiran. Kalau kamu bisa memberikan sedikit tips tentang cara agar ayam tidak mudah sakit, atau pakan apa yang paling cepat bikin ternak gemuk, mereka akan merasa sangat terbantu. Kepercayaan inilah yang bikin mereka nggak akan lari ke toko lain, meski selisih harganya mungkin cuma 500 perak. Kamu juga bisa menjalin kerjasama dengan pemasok besar agar mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Selain itu, kamu bisa mencoba sistem pesan antar bagi tetangga yang membeli dalam jumlah banyak. Pelayanan sederhana seperti ini sangat dihargai di desa. Ingat, selama masih ada suara koko ayam di pagi hari, selama itu pula, bisnis pakan ternakmu akan terus mencetak cuan yang stabil setiap bulannya. Kelima, kita bahas bisnis yang sangat kental dengan tradisi gotong royong di desa, yaitu persewaan alat pesta atau hajatan. Di desa, acara syukuran, hitanan, hingga pernikahan itu frekuensinya sangat tinggi dan biasanya melibatkan banyak tamu undangan. Daripada warga harus repot mencari vendor dari kota yang ongkos kirimnya mahal. Kehadiranmu yang menyediakan tenda, kursi, hingga meja lipat di lingkungan sendiri tentu menjadi solusi yang sangat dinantikan. Menariknya bisnis ini adalah tentang mengelola aset. Memang di awal kamu butuh modal untuk membeli barang-barang tersebut, tapi barang-barang ini sifatnya awet dan tahan lama. Kamu tidak perlu pusing soal masa kedaluarsa atau tren yang cepat berubah. Sekali kamu punya perlengkapan yang bersih dan layak pakai, aset tersebut bisa kamu sewakan berkali-kali hingga bertahun-tahun ke depan, menjadikannya sumber penghasilan pasif yang sangat menjanjikan. Kunci sukses di bisnis ini adalah kelengkapan dan kerapian. Kamu tidak perlu langsung punya panggung raksasa. Mulailah dari hal-hal kecil yang paling sering dicari, seperti kipas angin besar, sound system sederhana, atau peralatan prasmanan. Pastikan semua barang dalam kondisi bersih saat diserahkan kepada penyewa, karena di desa, kepuasan satu orang akan menyebar dengan cepat ke seluruh warga. Pelayanan yang sigap saat bongkar pasang juga akan membuat namamu makin dikenal sebagai penyedia jasa yang profesional. Selain itu, kamu bisa menawarkan sistem paket agar warga lebih mudah menyesuaikan dengan anggaran mereka. Bisnis ini sangat manis karena biasanya sistem pembayarannya jelas dan risikonya rendah. Begitu barang kembali ke gudang, kamu tinggal membersihkannya dan menunggu telepon selanjutnya berdering. Ini adalah cara cerdas untuk memutar uang menjadi aset yang terus bekerja untukmu tanpa harus kamu tunggu setiap saat.
Keenam, kita bicara tentang bisnis yang mungkin terlihat kotor dan berisik tapi aslinya sangat gurih hasilnya, yaitu penggilingan padi keliling. Di musim panen, petani seringkali kesulitan membawa gabah mereka ke tempat penggilingan besar karena terkendala transportasi atau biaya angkut yang mahal. Disinilah kamu hadir dengan mesin giling yang dipasang di atas kendaraan, jemput bola langsung ke depan rumah atau pinggir sawah mereka. Praktis bagi petani dan sangat menguntungkan bagi kamu. Keunggulan bisnis ini adalah mobilitasnya yang tinggi. Kamu tidak perlu menunggu pelanggan datang, kamulah yang mendatangi sumber uangnya. Di desa, waktu sangatlah berharga bagi para petani. Dengan menawarkan jasa giling di tempat, kamu sudah memangkas tenaga dan waktu mereka secara signifikan. Meskipun terlihat sederhana, jasa ini adalah salah satu tulang punggung ekonomi di pedesaan yang akan selalu dibutuhkan selama sawah-sawah masih menghijau. Menariknya lagi, keuntungan dari bisnis ini tidak hanya datang dari jasa giling per karungnya saja. Ada harta karun tersembunyi yang sering dilupakan, yaitu dedak atau bekatul sisa penggilingan. Kamu bisa membuat kesepakatan dengan petani, jasa giling yang lebih murah, tapi dedaknya kamu ambil. Dedak ini adalah komoditas mahal bagi para peternak ayam atau bebek. Jadi, kamu bisa dapat uang dari jasa gilingnya dan dapat uang lagi dari menjual hasil sampingannya. Kunci utama dalam bisnis ini adalah perawatan mesin yang rutin. Pastikan mesin gilingmu selalu tajam agar kualitas beras yang dihasilkan tetap utuh dan tidak banyak yang pecah. Jika hasil gilinganmu bagus dan bersih, para petani tidak akan ragu untuk terus memanggil jasamu setiap kali musim panen tiba. Ini adalah bisnis yang sangat nyata, berputar cepat, dan memberikan dampak langsung bagi kemudahan hidup warga di desa. Ketujuh, coba deh perhatikan jalanan desa saat ini. Hampir setiap rumah punya setidaknya 1 atau 2 motor, bahkan sudah jadi kebutuhan utama untuk transportasi ke ladang atau ke pasar. Namun yang jadi masalah adalah jalanan desa yang seringkali berdebu saat kemarau dan berubah becek berlumpur saat musim hujan. Tidak semua orang punya waktu atau tenaga untuk menyikat motornya sampai ke sela-sela mesin. Disinilah jasa cuci motor atau steam hadir sebagai penyelamat penampilan kendaraan warga. Modalnya tergolong sangat terjangkau, hanya butuh mesin pompa air tekanan tinggi, sabun khusus, dan sedikit lahan di depan rumah. Tapi jangan salah, perputaran uangnya sangat cepat. Bayangkan saja jika satu motor kamu tarif 10 atau 15 ribu rupiah, dan dalam sehari ada 10-15 motor yang mampir, kamu sudah bisa mengantongi penghasilan harian yang sangat lumayan tanpa harus pergi jauh dari rumah. Rahasia agar jasa cucianmu selalu penuh antrean bukan cuma soal air yang kencang, tapi soal ketelitian. Orang akan sangat puas kalau melihat bagian kolong motor dan sela-sela mesinnya yang tadinya penuh lumpur kembali mengkilap. Kamu juga bisa memberikan nilai tambah sederhana, seperti memberikan semir ban gratis atau menyediakan ruang tunggu yang nyaman dengan kopi atau teh. Hal-hal kecil seperti ini yang bikin orang rela mengantre lama karena merasa kendaraannya benar-benar dirawat dengan baik. Selain itu, kamu bisa menawarkan jasa cuci karpet atau helm sebagai tambahan pemasukan di sela-sela menunggu pelanggan motor. Bisnis cuci motor ini adalah tipe usaha yang panen setiap hari, apalagi di akhir pekan. Selama kendaraan masih jadi urat nadi mobilitas warga, jasa cuci motormu tidak akan pernah sepi dari pelanggan yang ingin motornya tampil seperti baru lagi. Kedelapan, coba lihat kembali rumahmu. Apakah ada kamar kosong yang hanya jadi tempat tumpukan barang? Jika rumahmu kebetulan berada dekat dengan pabrik, sekolah, atau area wisata yang mulai berkembang, kamar kosong itu sebenarnya adalah aset produktif yang bisa menghasilkan uang tiap bulan. Bisnis kos-kosan atau homestay di desa tidak harus semewah hotel di kota. Yang dicari orang adalah tempat yang bersih, tenang, dan memiliki akses air yang lancar. Banyak pekerja dari luar daerah atau pendatang yang butuh tempat tinggal sementara dengan biaya yang lebih ramah kantong dibanding harus menyewa satu rumah penuh. Dengan menyewakan kamar, kamu sebenarnya sedang menciptakan pendapatan pasif. Kamu tetap bisa beraktivitas seperti biasa di rumah, sementara ada uang sewa yang masuk secara rutin setiap awal bulan untuk membantu menopang ekonomi keluarga. Kunci sukses bisnis akomodasi di desa terletak pada rasa aman dan kenyamanan yang kamu tawarkan. Pastikan privasi penyewa terjaga dan berikan fasilitas dasar yang layak seperti kasur yang empuk dan pencahayaan yang cukup. Jika kamu membidik pasar wisatawan, kamu bisa menambahkan sentuhan keramahan desa, seperti menyediakan sarapan masakan rumah yang sederhana namun nikmat. Hal seperti ini akan memberikan kesan mendalam yang membuat mereka ingin kembali lagi atau merekomendasikannya kepada orang lain. Selain uang sewa kamar, kamu juga bisa membuka jasa tambahan seperti cuci baju atau penyediaan kebutuhan harian bagi para penghuni kos.
Ini adalah cara cerdas untuk memaksimalkan potensi properti yang kamu miliki tanpa harus keluar modal besar untuk membangun gedung baru dari nol. Selama ada orang yang datang dan pergi ke desamu untuk bekerja atau berlibur, kamar kosmu akan selalu menjadi sumber cuan yang stabil. Kesembilan, kita bicara soal bisnis yang mungkin terdengar kuno di era digital, tapi nyatanya masih sangat krusial, yaitu jasa fotokopi dan print mini. Di desa, urusan administrasi itu masih sangat bergantung pada kertas fisik, mulai dari urusan surat menyurat di kelurahan, pendaftaran bantuan pemerintah, hingga berkas-berkas untuk sekolah anak-anak. Seringkali, warga harus menempuh jarak berkilo-kilometer hanya untuk memfotokopi satu lembar KTP. Disinilah kehadiranmu menjadi penyelamat waktu dan tenaga mereka. Modalnya tidak harus mesin fotokopi raksasa yang harganya puluhan juta. Sekarang sudah banyak printer all-in-one yang harganya terjangkau, tapi sudah bisa untuk fotokopi, scan, dan cetak foto. Kamu bisa membuka jasa ini di sudut ruang tamu atau garasi rumah. Selama masih ada kantor desa dan sekolah di sekitarmu, permintaan untuk jasa cetak ini tidak akan pernah ada habisnya. Ini adalah bisnis yang kelihatannya kecil, tapi perputarannya sangat pasti setiap hari. Rahasia agar bisnis ini semakin menguntungkan adalah dengan menyediakan perlengkapan tambahan atau alat tulis kantor ATK. Orang yang datang untuk memfotokopi biasanya juga akan butuh map, pulpen, atau amplop. Dengan menyediakan barang-barang pelengkap ini, kamu melakukan apa yang disebut upselling, yaitu meningkatkan nilai belanja pelanggan dalam satu kali kunjungan. Keuntungan dari satu buah map atau satu buah pulpen mungkin kecil, tapi kalau dikalikan banyak pelanggan, hasilnya bisa menutupi biaya listrik bulanan tokomu. Selain itu, kamu juga bisa menawarkan jasa tambahan seperti pengetikan sederhana atau cetak foto langsung dari HP. Di desa, banyak orang tua yang kurang paham cara mencetak dokumen dari WhatsApp. Jika kamu bisa membantu mereka dengan sabar, kamu akan menjadi orang kepercayaan mereka. Pelayanan yang ramah dan hasil cetak yang bersih adalah promosi terbaik yang akan membuat tokomu selalu ramai dikunjungi warga, mulai dari anak sekolah sampai perangkat desa. Terakhir, ini adalah ide yang paling modern namun sebenarnya paling minim modal, yaitu menjadi konten kreator bertema desa. Mungkin kamu merasa hidupmu di desa itu biasa-biasa saja, tapi bagi orang kota yang terjebak di tengah kemacetan dan polusi, melihat video kamu memetik cabai di kebun, memasak dengan tungku kayu, atau sekadar suasana pagi yang berkabut adalah sebuah kemewahan yang menenangkan. Kamu tidak butuh kamera mahal, cukup gunakan ponsel yang kamu pegang sekarang untuk merekam kearifan lokal yang ada di sekitarmu. Dunia digital saat ini sedang sangat menggandrungi konten yang terasa jujur dan apa adanya. Kamu tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain atau pamer kemewahan. Justru suara ayam berkokok di pagi hari, aliran air sungai yang jernih, dan kehangatan obrolan di pos ronda adalah aset berharga yang dicari oleh penonton global. Begitu videomu mulai mendapatkan tempat di hati penonton, penghasilanmu bukan lagi datang dari transaksi dengan tetangga, melainkan dari bagi hasil iklan yang nilainya bisa jauh melampaui gaji kantoran. Kunci sukses di dunia konten adalah konsistensi dan kemampuan bercerita. Kamu bisa mulai dengan membuat video pendek atau shorts yang memperlihatkan keunikan desamu seperti tradisi gotong royong atau cara mengolah hasil bumi menjadi makanan lezat. Jangan takut untuk memulai karena merasa tidak punya keahlian mengedit video. Seiring berjalannya waktu, kemampuanmu akan terasa dengan sendirinya. Yang paling penting adalah keberanian untuk mendokumentasikan apa yang kamu cintai dari tanah kelahiranmu sendiri. Selain dari iklan atau AdSense, jika kanalmu sudah berkembang, kamu juga bisa memanfaatkannya untuk mempromosikan produk desa yang kita bahas di poin kedua tadi. Ini adalah sinergi yang luar biasa. Videomu mendatangkan penonton, dan penonton tersebut bisa menjadi pembeli setia produk desamu. Di era internet ini, menjadi orang desa bukan berarti ketinggalan zaman, justru kamu punya peluang untuk menunjukkan pada dunia bahwa dari pelosok desa sekalipun, kita bisa membangun pengaruh dan ekonomi yang kuat. Itulah 10 ide bisnis yang mungkin bagi sebagian orang terlihat sepele, tapi nyatanya menyimpan potensi cuan yang sangat stabil jika dikelola dengan ketekunan. Kita seringkali terlalu sibuk memandang ke kota besar untuk mencari kesuksesan, sampai lupa bahwa peluang emas justru sering tumbuh subur tepat di bawah kaki kita sendiri. Kekayaan tidak melulu milik mereka yang bekerja di gedung tinggi. Ia adalah milik siapa saja yang jeli melihat kebutuhan orang-orang di sekitarnya dan berani memberikan solusi nyata, meskipun dimulai dari teras rumah. Jangan biarkan rasa ragu atau gengsi menghambat langkahmu untuk mulai bergerak. Ingatlah bahwa bisnis besar yang kita lihat hari ini dulunya juga bermula dari langkah kecil yang mungkin sempat dianggap remeh oleh orang lain. Di desa, modal utamanya bukan hanya uang, melainkan kepercayaan dan kemauan untuk terus belajar, beradaptasi dengan zaman.
Selama kamu punya tekad untuk memberikan yang terbaik bagi lingkunganmu, tanah desa akan selalu memberikan hasil yang sepadan untuk masa depanmu. Kalau kamu merasa pembahasan ini membuka sudut pandang baru, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan peluang-peluang cuan lainnya dari pelosok desa. Jangan lupa juga berikan like jika video ini bermanfaat, dan bagikan ke teman atau saudara yang mungkin lagi bingung mau buka usaha apa. Siapa tahu, satu klik dari kamu bisa jadi jalan pembuka rezeki buat mereka. Sampai jumpa di video berikutnya, mari kita bangun ekonomi desa bersama-sama.